Baik, kita kembali lagi. Sebelum kita menyelesaikan yang ini, ya, koneksi API ini, ya di sini saya akan menambahkan sebuah library, ya, yang dimana library ini nanti akan kita gunakan untuk bisa terkoneksi dengan internet dan mendapatkan API, mendapatkan data-data yang ada di database kita untuk kemudian nanti ditampilkan di aplikasi kita seperti itu. Ya, baik di sini kita tambahkan namanya, maaf. Ya, di sini adalah library untuk internet aja. Internet. Seperti itu. Enter, ya. Dan di sini saya pakai namanya itu JSON, ya, implementation. Tunggu sebentar. Implementation, dan di sini saya copy saja ini, ya, copy dan paste di sini. Paste, ya. Under it, dan ini kita hapus seperti ini, ya. Kemudian karena dia dari Google, si JSON itu Google dot kode, ya kan, JSON pertama seperti itu, JSON. Dan di sini saya pakai versi 2,3. Nah, di sini ada update nih. Kalau misalkan kalian menulis si library kemudian ada update seperti ini, kita arahkan nih. Ya, ada update untuk dirubah ke change to 285, klik coba ya. Ya, dia ada upgrade, kemudian enter lagi. Nah, di sini saya pakai yaitu ada sebuah library lagi, ya. Ada namanya, pakai punyanya Jack Huraton, nah kalau nggak salah namanya itu, ya. Ini library buatan atau yang masih dikembangkan oleh Jack Huraton. Itu sebuah library juga untuk bisa terhubung dengan internet juga. Ini namanya itu adalah, nih kita langsung saja tulis oke, namanya si itu kalau nggak salah Nino. Coba ya kita cari dulu ya. Jack Huraton, di sini kita cari uh, Nino. Oke, Nino Android IDS library Jack Wharton. Nah, di sini. Ya, sudah saya. Nah, di sini namanya teman-teman. Yaitu sudah di archived, ya. Nah, di sini untuk star udah 4,5. Ya, tuh lumayan lah. Ya, ini yang dibuat oleh Jack Wharton itu kan, developnya. Nah, tinggal kalian tambahkan saja ya di projectnya. Ini versi lama, ada yang versi terbarunya juga. Tinggal pergi ke ini profil GitHub-nya, kemudian cari-cari ya di sini. Ini sudah 59 yang follow. Kalau ini mau kalian follow, silahkan di follow karena bermanfaat juga ini. Nah, ini mereka komitnya tuh si ini Jack Wharton, dia kayak hampir setiap hari ngombit ngombit terus, ya. Dia buat kayak plugin seperti library, ya, library buat Android tuh, ya. Kita next. Di sini tadi com, ya, kita tulis Nino alt gitu kan, Nine alt, oke, Nine alt Android S itu. Kemudian setelah itu library gitu, library. Nah, di sini kita pakai versi yaitu, ya, masih bisa kayaknya 240, ya, seperti itu. Coba kita klik back, ya, kita klik sino. Kalau misalkan ada yang error, biasanya si library-nya itu dia versinya udah lama, kemudian Android-nya versi terbaru dia ada kayak crash gitu. Coba nanti kalau misalkan ada yang error, kita ganti dengan yang lain atau mungkin turunkan downgrade untuk si versinya ini, ya. Kita pakai versi yang terbaru soalnya. Baik, kita tunggu sampai build Gradle-nya selesai dulu. Nah, ya, nggak ada masalah. Baik ya di sini.
Dan satu lagi di sini saya mau menambahkan untuk legasi HTTP, ya, legasi HTTP sini ya. Di bawahnya build tab saya mau menambahkan use library. Oke. Di sini ada namanya, coba kita pergi ke sini lagi ya, kita cari itu use library yo Apache library sorry HTTP ya pakai. Nah, ini cukup populer juga nih ya. Nanti kalian cari itu namanya use library. Nah ya, ini sudah populer di Google, silakan kalian cari. Ini fungsinya untuk mengatasi misalkan ketika kita menjalankan aplikasi, kemudian ngeload data dari server dan ada yang error, ya gitu. Kemudian si library dia nggak support karena ada mungkin perbedaan versi, kita bisa pakai yang ini use library ya untuk si JSON tadi dan sebagainya. Ya, kita kasih dulu di sini biar nggak ada terjadi error sebagainya. Apache. Oke, org Apache dan di sini HTTP ya. HTTP legacy. Nah, untuk ini biar berfungsi, maka saya juga menambahkannya untuk ditambahkan dulu di sini. Ya. Jadi di Android manifest ya, di Android manifest juga saya nambahkan yaitu di bawahnya ini kan ada application nih ya, application, kemudian di sini tambahkan ya use library. Oke. Nah, namanya di sini adalah org.apache. Ya http. Di sini ada namanya nanti legacy seperti itu, dan required yaitu false ya, seperti itu. Kita close dan ini juga di close ini ya. Kita di sini kita klik lagi coba. Oke teman-teman, ini masih di fragment ya. Ya, kembali lagi kita ke fragment, dan di fragment kita buat untuk si value 2 ini, kalau dia 2 maka dia kategori. Baik ya, kita lanjut lagi di sini get kategori gitu. Kategori all quotes ya. Ini juga get, atau kita singkat saja GCA, get kategori all quotes seperti itu ya. New, kita copy dan paste sini ya, seperti itu. Nah, tinggal kita buat untuk kelasnya di sini. Ini on create view saya kira udah kita isikan ya. Ini on create view kita buat lagi di sini untuk kategori ya. Untuk kategori tinggal tadi kita buat kelas. Nah ya, kemudian extend to async ya. Async di sini belum ditambahkan ya. Sudah nih, sudah muncul di sini ternyata. Baik ya, ini untuk mengeload data dari internet ya. Tadi saya ketik async di sini nggak muncul paling utama ya. Biasanya dia muncul paling atas, tapi di sini nggak muncul paling atas. Saya kira belum ditambahkan, ternyata sudah ditambahkan async ya, async. Kemudian kita isikan yang pertama string, yaitu void dan string. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nanti kita perjelas lagi di bawahnya ya. Kita klik ini. Oke, dia nggak mau ke import ya. Coba saya cari lagi, tadi ada di sini. Async kok hilang ya? Oke, sepertinya ini ada yang salah teman-teman. Tadi sudah muncul, sekarang hilang lagi ya. Baik, coba kita klik AS Y N C ya. Kayaknya ini ada yang ini yang salah ya. Ini ya,
Kalau misalkan kalian mendapatkan masalah seperti ini, tinggal klik file, nanti di ini invalidate cache ini ya, cache atau restart. Ya, kemudian di sini tadi isikan string void string. Baik ya, kita nah di sini dia error. Kenapa? Kita harus mengimplementasikan dulu ya. Klik implementasi metode dulu biar dia nggak error. Nah, seperti itu. Dan di sini kita lihat bahwa ini sudah nggak error lagi ya. Sudah nggak error lagi, maka kita bisa langsung isikan di sini. Oh, ini belum selesai. Ya, oke, kita selesaikan si ini dulu ya. Si kategorinya dulu ya, kategori. Baik, di sini ada namanya do in background ya, do in background. Kemudian di sini ada namanya, nanti kita isikan dulu. Kita akan beri dulu ke atas ya teman-teman. Kita lihat bahwa di atas itu kita mempunyai JSON kosong ya, JSON kosong, string dengan tipe data string dengan variabel ini yang masih kosong, belum ada isinya. Maka kita gunakan di sini nih, di sini jeder seperti itu ya. Kita set kosong dulu si stringnya ini ya, set kosong seperti itu. Nah, kemudian kita buat ya, di sini ada namanya string. Ini adalah string ini ya, do background. Kita klik nih, klik, dan di sini ada namanya param ya. Nah, ketika kalian misalkan ingin membaca lebih lanjut, di sini ada penjelasannya. Kalau misalkan kurang jelas, tinggal masuk saja nih ke library ya, ke official setnya, lebih lengkap lagi ya. Baik, kemudian kita buat untuk si do in background for seperti itu, dan string URL, kemudian string. Nah, seperti ini ya. Ini kayak for itu teman-teman, tetapi di sini sedikit ada perbedaan. Ini kurang apa namanya, saya gak lupa namanya ini, tapi ini simpelnya kalau kita kan biasanya ada for gini kan, for integer bla bla bla, kalau misalnya lebih kecil gitu kan. Nah, kalau ini for yang untuk kayak objek, kayak variable, kayak string gitu. Intinya dia melemparkan si isi ini ke dalam variable URL dengan tipe data string ya, seperti ini. Misalkan kita ganti ini, coba lihat, dia akan error. Kenapa? Ini harus sama ya, string, karena ini juga string, ini string juga ya. Ini bisa kita, ini apa ya, bisa saya katakan fungsi yang ini, yaitu dia cukup melemparkan data yang ini nanti ya, akan berkaitan dengan yang ini. Nah, caranya gimana? Kita lanjut dulu ya. Default http clean. Nah, intinya nanti di sini akan dilakukan sebuah kayak mau ngambil data dari internet gitu. Nah, di sini ada namanya string pertama, do in background. Nih, oops. Ya, ini penjelasannya kayaknya panjang kalau saya jelasin. Di sini juga kalian mungkin baca-baca sendiri ya di sini. Kalau misalkan kurang paham, misalkan mungkin udah mentok atau gimana, silakan ditanyakan. Ya, kita lanjut dulu saja ya, biar ini cepat kelar. Clean seperti itu. New default http clean. Nah, setelah itu di sini ada namanya http get. Oke, http get. Kemudian di sini new http get. Nah, di http get kita isikan si URL-nya. Nah, URL ini ya. Pertama kan dia lempar tuh ke sini kan, dengan cara for. Nah, si ini yang isi dari sini dilempar lagi ke sini. Nah, kemudian si URL ini dia lempar ke http get di sini. Gitu ya. Nanti dan di sini http response. Oke ya. Respon. Oke, oops. Respon. Baik. Clean dot execute http get. Nah, di sini ada yang error. Jangan khawatir karena memang error. Dan
Nanti kita selesaikan di sini ya. Di sini kita kasih cats dulu, cats gitu, exception A ya, seperti itu. Nah, tambah error kan, jangan panik, print. Kemudian setelah catch ya, kita ke sini dulu ya. Ini error nih tuh ya. Oh, di sini pakai volley. Kalau di sini providernya pakai HTTP response. Oke, HTTP response-nya ini kayaknya salah ya. Kita ganti dulu ya, teman-teman. Respon, nah pakai yang Apache ya, jangan pakai yang volley. Coba pakai yang Apache. Nah, pasti errornya hilang. Baik, input stream ya, input stream content atau isikan input stream gitu kan. Kemudian di sini ada namanya respond.getEntity.getContent. Seperti itu. Next, buffer. Nah, di sini ada namanya buffer juga ya. Buffer reader. Ya, kalau kita menonton YouTube gitu kan ada buffernya juga ya. Bacanya buffer. Di sini tulisannya buffer. Saya baca buffer saja biar ini dapat dipahami. Buffer reader. Oke ya, di sini buffer reader, kemudian buffer reader seperti itu. New buffer reader, ya kan? Kemudian new input stream, ya, input stream reader. Nah, di sini kita isikan nih yang variable input stream ke buffer reader. Ya, setelah tadi dilempar-lempar kan dari sini, dari lempar ke sini. Kemudian dilempar lagi ke sini, respon, lempar lagi ke input stream, lempar lagi ke buffer reader. Intinya cuma lempar-lempar aja. Nah, kemudian di sini string, kemudian di sini string, ya, atau mungkin di sini kalian isikan apalah gitu, ya, hasil gitu saja, biar dapat mudah dipahami. Atau kalau mau pakai bahasa Inggris ya nggak apa-apa, result. Ya, while ya, jika result ya sama dengan buffer, dia membaca dulu ya, buffer readernya itu read line. Nah, seperti ini. Dan di sini tidak sama dengan null ya, artinya dia tidak buffering gitulah. Cara mudahnya seperti itu biar mudah dipahami. Maka dia di sini tambahkan ya quotes JSON ya. Kemudian lakukan increment. Incrementnya itu seperti ini, dan di sini adalah result. Nah, boom. Seperti itu ya. Next, di bawahnya catch ya. Di sini kita baru panggil si JSON-nya. Nah, ini nanti berkaitan dengan si strukturnya API yang kita buat. Ya, pastikan kalian sudah ada sum, ya, sum. Oke, saya ketik sum dulu di sini. Kemudian kita baca si JSON-nya itu. JSON-nya array atau mungkin objek. Kalau misalkan objek ya panggil aja JSON objek. Kalau misalkan array ya panggil aja si JSON array gitu. Ya. Kita klik start. Kita selesaikan dulu sampai ini selesai ya. Kita minimize, dan di sini karena si JSON saya pakai array, maka di sini JSON array. Nah ya, JSON array. Kemudian JSON array seperti ini, new JSON array. Nah, di sini kita masukkan si quotes JSON tadi sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita isikan count dimulai dari 0, kemudian while jika count ya, yang jika 0 gitu isinya lebih kecil dari si JSON array ya, dot length. Nah, kemudian di sini kita isikan JSON object ya, ini sesuai dengan struktur dari JSON yang kita buat ya, kalau misalkan array dan sebagainya gitu kan, JSON object. Kemudian JSON object ya, kemudian di sini isikan JSON array gitu. Get JSON objectnya itu apa?
ya. JSON object ini di sini kita isikan integer indexnya adalah count seperti itu. Nah, di sini kita kasih dulu si catch biar dia nggak error. JSON exception enter. Nah, di sini kita kasih log aja teman-teman biar nanti ada error gitu aja, ada error bro. Ya. Nah, pesan errornya kita print di sini. Oops. Sorry, ini salah. Oke ya, kita cari itu string. Boom, seperti ini. Oke, kita lanjut lagi sedikit lagi cost name ya. Kemudian di sini JSON object dot get string. Nah, kategori kita mereference ke sini dulu nih, dan namanya localhost, kita quotes gitu kan, API ya namanya. Nah, di sini nih ya, get all kategori. Nah, ini nih kategori ID, kategori name ya, ini kategori name kita isikan di sini kategori name ya. Di sini Emacs JSON object get string ya. Kembali lagi di sini kita copy ini kategori Emacs-nya dan kembali di sini paste, enter ya. Kemudian ada namanya ID ya, di sini ID codes ID pakai si integer, salah ketik, object get integer gitu ya. Nah, untuk integer juga ini kategori ID harus sama ya, kalau nggak sama nanti datanya nggak keluar. Nah, kemudian kita scroll dikit lagi bawah, di sini kategori apa namanya ini, model ya, kategori model ya, model itu new kategori model, sub kategori model. Nah, di dalam kategori model itu ada namanya integer kategori ID, maka di sini diisikan quotes ID. Kemudian ada namanya kategori name, diisikan quotes quote name, dan yang terakhir adalah image, quote image, enter. Setelah itu jangan lupa untuk kategori array, model array dot ya, di sini add ditambahkan adalah modal. Seperti itu. Intinya di sini langsung di increment ya. Jadi di load dulu, setelah di load lempar lagi ke modal, modelnya sudah ada isinya, modal kemudian lempar di sini ya ke yang array di sini biar nanti ditampilin data-datanya. Seperti itu ya. Mungkin cukup itu saja karena ini durasinya sudah lumayan panjang. Kita lanjut lagi di video selanjutnya.